Jadi ini kaitannya kalau misalkan kita dikasih transplantasi organ oleh seseorang, maka kita juga akan sifatnya mengikuti mereka gitu. Benar, seluler Sebenarnya memori. dalam penelitian itu belum diteliti lebih jauh untuk kita berkesimpulan bahwa apakah orang yang mendapatkan transplantasi misalkan transplantasi hepar itu jantung, hepar itu hati atau transplantasi jantung, terus kornea mata, terus orang tersebut akan otomatis mengikuti itu, kita nggak bisa membuat kesimpulan. Cuman aku lebih subjektifnya itu sulit Jarang terjadi. sekali kadang-kadang terjadi. Sangat sulit terjadi gitu. Jadi kayak misalkan ada film drama itu kan, transplantasi kornea, terus habis itu kita melihat memori masa lalunya. Ada dok dijadiin buku malah. Kalau gitu caranya aku minta kornea orang Albert Einstein. Ya. Minta itu sulit terjadi. Jadi kayak penelitiannya masih diperdebatkan dan harus diliti lebih jauh. Cuman kalau ditanya apakah sel itu memiliki memori, ya anggap aja sama kayak otot contohnya. Otot itu memiliki memori, muscle memory. Misalkan kayak gini, orang yang sudah nge-gym, dia nge-gym bertahun-tahun, 12 tahun let's say. Terus tiba-tiba dia bete, dia break nggak nge-gym sebulan atau 2 bulan, terus pengen makan. Terus habis itu dia nge-gym lagi, dia akan cepet hafal lagi. Kenapa? Karena memori di otot itu dia tahu ROM, range of movement yang benar seperti apa, beban repetisinya gimana, dan orang yang sudah pernah olahraga selama bertahun-tahun, even dia skip terus dia lanjut olahraga lagi, itu berat badannya akan cepat kembali. Itu terjadi di atlet sama petinju. Muscle memory. Iya, muscle memory, dan memori pada sel itu dibuktikan oleh di muscle memory. Nah, gitu. Ada lagi yang sebenarnya mitos yang kalau ini aku nggak bisa bilang mitos ya, kalau yang transplantasi Teori organ. ya. Karena banyak dok sebenarnya di transplantasi jantung justru paling sering terjadi. Cuman untuk diteliti lebih lanjut itu sulit Ya. karena ada yang bisa bilang placebo effect, ya kan, ada yang bisa dibilang memang karena habitnya berubah, ada yang karena psikologis. Nah itu kan kita nggak bisa tuh berkesimpulan, wah awalnya dia nggak suka pare, semenjak ganti jantung dia suka pare. Ada cerita paling terkenal di Amerika kalau nggak salah ya. Iya, Jadi dia iya. transplantasi jantung ya kan. Amerika mana? Selatan, Lupa tengah, ya. utara. Nebraska kalau nggak Dijadiin salah. buku ini apa? Rio de Janeiro. Bukan. Brazil. Bukan. Batu Brazil ya. Neymar itu. Enggak, ini Massachusetts. jadi buku Chance of Heart namanya bukunya ya kan. Jadi tadinya nggak suka bir. Terus vegetarian juga ya kan, tiba-tiba makan KFC, minum bir gitu-gitu. Nah, siapa tahu dia, aku udah mau mati, ternyata hidup lagi. Oke kita Bisa YOLO makan KFC. Siapa tahu. Bisa. Nah, itu kan bisa. harus diteliti kan. Benar, Soalnya benar, namanya benar. penelitian itu harus dari banyak subjek. Semakin banyak Benar. subjeknya, maka semakin hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara sains. Tapi kalau hanya dari 1-2 orang, itu testimonial base, itu yang akhirnya sulit kita mengambil kesimpulan. Dan saya seperti pernah dengar kamu cerita ini nggak, yang sering kamu baca di TikTok. Yang mana nih? Cerita yang mana nih? Ini biasa di tahukah kamu bahwa orang yang meninggal otaknya masih hidup selama 7 menit, dan selama 7 menit sebelum otak meninggal ada. itu dia akan memori recall. Flashback. Tahu gak, itu cuman sebenarnya urban legend.